Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan memasuki peribadatan pada hari ini. Mari kita memasuki peribadatan ini dengan sikap yang penuh hormat di hadapan Allah. Panggilan beribadah pada hari ini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan kepada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Mari bersama kita mengagungkan Allah kita. Kita naikkan pujian bersama malaikat di surga. Tanganku ku angkat
Nas pembimbing kita diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa menjalani kehidupan kita sehari-hari di dalam 1 minggu ini, kita mengalami banyak sekali kesulitan, kita mengalami banyak sekali tantangan, dan bahkan mungkin juga kita mengalami banyak sekali kesalahan. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada setiap kita ruang dan waktu saat ini untuk kita datang, mengakui dosa dan pelanggaran, dan memohon ampunan Tuhan. Mari kita menyambut ruang teduh kita pujikan di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Mazmur 25 ayatnya yang ke-11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Bapak Ibu jemaat dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menghendaki setiap kita sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan akal budi dan kekuatan kita. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia, itulah yang dikehendakinya. Akan tetapi secara jujur kita mengakui bahwa seringkali aktivitas kita, bahkan tantangan dunia, membuat kita lupakan Dia,
akan firman-Nya. Dan tahukah saudara bahwa itu semua mendukakan hati Allah? Oleh karenanya marilah setiap kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari setiap kita pada saat ini mengambil waktu teduh secara pribadi dan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Silakan berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang tersungkur di hadapan-Mu, memohon belas kasihan daripada Tuhan, memulihkan dan mengampuni kami. Segala kesalahan yang kami perbuat, yang mendukakan Tuhan, yang menyakiti sesama kami mohon ampunan dan belas kasihan daripada-Mu ya Bapa. Ubahkanlah kami, pulihkanlah kami, supaya setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengingat akan firman dan kasih Tuhan, sehingga kami mampu menjaga dan mewaspadai diri kami dalam segala tindak kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setiap kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan dan menerima berita anugerah, mari bersama kita berdiri dan kita akan membacakan petunjuk hidup baru. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa daripada Allah, mari bersama-sama kita bersyukur dan kita memuji nama Allah yang besar. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Setiap kita telah ditebus oleh darahnya, kita adalah umat pemenang di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan waktu kita untuk memasuki perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sih Lestari. Mari bersama-sama dalam mempersiapkan ruang waktu ini, kita memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita pujikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah
Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku, di hidupku. Kepada Pendeta Sih Lestari kami persilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Sampai dengan hari ini, di pagi ini Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Kami memuji Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab pertolongan-Mu sempurna. Dan kami mohon Allah Roh Kudus memimpin kami, memberikan pengertian dan hikmat bagi kami saat kami belajar akan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat masing-masing, urapilah hamba-Mu dan jemaat-Mu, agar kami sungguh paham akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Agar Tuhan mengajar kami seperti seorang murid, yang dalam hidup kami menjadi murid yang cinta Tuhan. Berkati kami saat kami merenungkan membaca firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Allah dinyatakan dan menguasai kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur sampai dengan hari ini kita dalam kebaikan Allah, kita ditolong oleh Tuhan untuk dapat beribadah, bersekutu, sekalipun di tempat masing-masing. Hari ini kita akan bersama belajar tema Roh Kudus dan Alkitab. Roh Kudus dan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan membaca dalam bagian firman Tuhan ini Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26, dan juga disiapkan Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-45. Yohanes 14 ayat 26 dan Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-45. Kita akan membaca Lukas pasal 24 ayat yang ke-45 terlebih dahulu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bagian kedua yang akan kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, kita akan baca sampai ayat yang ke-27 saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal 24 ayat yang ke-45 merupakan satu bagian perikop dari ayat yang ke-36 sampai 49. Dan penekanannya di dalam ayat yang ke-45. Bagian ini akan menjadi dasar untuk kita Bapak Ibu Saudara di dalam belajar peranan Roh Kudus bagi orang percaya saat membaca Alkitab dengan tema Roh Kudus dan Alkitab. Tapi kita lebih mengambil fokusnya adalah peranan Roh Kudus bagi orang percaya saat membaca Alkitab. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan
yang sebenarnya cukup menggelitik, tapi ini didasarkan pada sebuah realita. Demikianlah bunyi tulisan itu. Pada masa ini, iblis tidak membiarkan orang hidup mencintai Alkitab. Mari kita perhatikan realita yang ada. Iblis tidak menghalangi orang untuk menjadi Kristen. Iblis tidak banyak menghalangi orang untuk pergi ke gereja. Tetapi iblis tidak pernah rela orang untuk hidup mencintai Alkitab. Berikut tulisan yang sedikit menggelitik, tapi sebenarnya ini adalah sebuah realita. Mari perhatikan bagaimana iblis itu seperti yang dituliskan dalam Markus pasal 4 ayat 15. Iblis itu berusaha mengambil firman Tuhan dari orang-orang yang mendengarkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, silahkan saja orang Kristen pergi ke gereja. Tapi begitu sampai di gereja, saat firman Tuhan disampaikan, jemaat dibuat mengantuk. Silahkan saja datang ke gereja. Tapi pada saat khotbah disampaikan, firman Tuhan dibacakan, jemaat dibuat tidak berkonsentrasi. Silahkan saja Anda duduk beribadah. Tapi pada saat Anda membuka HP Anda, perhatian dan konsentrasi Anda dialihkan kepada berita media sosial. Ada lagi yang dilakukan. Saat manusia sudah lelah bekerja dari Senin sampai Sabtu, atau mungkin Senin sampai Jumat, tetapi Sabtu digunakan untuk hari jalan-jalan penuh dengan keluarga, maka hari Minggu adalah hari yang sangat melelahkan. Sehingga silahkan saja datang ke gereja, karena di sana Anda bisa beristirahat, tidur dengan nyenyak. Menganggap firman Tuhan tidak penting. Yang penting datang ke ibadah. Membaca firman Tuhan, ya didengar-dengar saja. Firman Tuhan didengarkan, tapi tidak paham, tidak dimengerti. Sehingga banyak orang Kristen datang ke gereja, tapi dibuat tidak mendapatkan apa-apa. Dan firman Alkitab itu berlalu begitu saja. Ini sebuah tulisan dan mengingatkan bahwa sesungguhnya banyak orang Kristen saat ini dibuat untuk hidup hanya sebagai orang Kristen, tetapi tidak suka dengan Alkitab. Kenapa? Banyak alasan. Membaca Alkitab itu menyulitkan. Membaca Alkitab itu membingungkan. Ada kalimat-kalimat yang tidak dapat dimengerti. Tapi ada juga sebuah tulisan yang saya bacakan. Ini kesaksian dari seorang anak Tuhan. Dia tuliskan, bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen. Dari kecil ibu saya mengajari saya untuk membaca Alkitab. Tetapi saya tidak dapat memahaminya. Begitu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya menjadi jatuh hati, menjadi sangat merindukan masa-masa di mana saya membaca Alkitab. Karena saat saya membaca Alkitab, saya serasa menemukan kasih Tuhan yang menerima saya sebagai orang berdosa. Saya rindu terus-menerus untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sesungguhnya dalam keadaan hidup sebagai orang Kristen, banyak dan ada juga orang Kristen yang hanya sekedar Kristen tetapi tidak memiliki kecintaan kepada firman. Karena firman itu sulit dipahami, firman itu tidak dapat dimengerti. Maka betapa pentingnya kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, hari ini kita memahami, kita mengerti Roh Kudus dan Alkitab. Apa peranan Roh Kudus bagi orang percaya saat orang percaya itu membaca Alkitab? Mari kita perhatikan Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita tentang peristiwa di mana Yesus bangkit. Lukas pasal 24 menceritakan, mengisahkan, menjelaskan bagaimana para murid
yang sudah 3,5 tahun bergaul bersama dengan Tuhan tidak dapat memahami siapa Yesus itu. Lalu, apa yang bisa kita dapat pelajari dari bagian ini? Apa relasi, apa peranan Roh Kudus dan bagi kita orang percaya saat kita membaca Alkitab? Yang pertama, Roh Kudus membukakan pikiran kita untuk memahami firman Tuhan. Roh Kudus membukakan pikiran kita untuk memahami firman Tuhan, untuk mengenal Yesus lebih mendalam. Roh Kudus menolong orang percaya saat membaca Alkitab supaya orang percaya semakin mengenal Yesus dan semakin cinta dengan Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan, saat orang percaya itu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan dibukakan, pikirannya akan dibuat mengerti, pengetahuannya akan dibuat memahami bahwa sesungguhnya kitab Taurat, kitab para nabi, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, kitab Mazmur atau kitab-kitab puisi yang berisi Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, semua kitab dalam Perjanjian Lama itu menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangatlah jelas bahwa Roh Kudus menolong orang percaya untuk mengerti, memahami isi kitab suci. Kitab suci itu berisi dan menjelaskan tentang Yesus adalah Mesias yang menderita dan bangkit dari antara orang mati dan bangkit pada hari ketiga. Tanpa Roh Kudus membukakan kepada kita, kita tidak akan dapat memahami siapa Yesus itu. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenal Tuhan dengan secara mendalam. Mari kita perhatikan para murid, para rasul, dalam bagian ini ke-11 murid. Kalau kita membaca Bapak Ibu dari ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Para murid ini tidak mengenal Yesus, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak paham dengan apa yang selama 3,5 tahun ini sudah disampaikan Tuhan Yesus berulang-ulang. Bahwa Yesus adalah Mesias, seperti yang tertulis di kitab Taurat, seperti yang tertulis di kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus adalah Mesias yang harus menderita dan disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita perhatikan bahwa tanpa Roh Kudus membukakan pikiran manusia, tanpa Roh Kudus menyertai kehidupan, membukakan pikiran para murid, mereka tidak dapat mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Hanya jika para murid mengalami lawatan kuasa Roh Kudus, pikirannya dibukakan, maka dia akan mengalami relasi yang dekat dengan Tuhan. Pikirannya akan dibukakan dan dia akan dapat mengerti betapa Allah itu dahsyat dan mengasihi orang berdosa. Mari kita melihat, waktu saya memperhatikan, mempelajari, merenungkan bagian ini, betapa jika kita tidak ada Roh Kudus, jika Roh Kudus tidak memimpin kita, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan iman dengan pengenalan yang dalam bahwa Yesus itulah Mesias. Bapak Ibu, ayat 36, 37, 38. Para murid sedang dalam ketakutan sebab pada waktu itu adalah hari raya, hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Dan pemerintah menuduh bahwa para muridlah yang mencuri mayat Yesus. Mereka sedang dalam ketakutan karena mereka sedang dicari-cari, dikejar-kejar. Dan mereka sendiri juga sedang bingung, sedang takut, sedang gentar. Maka mereka mengurung diri di dalam satu ruangan yang terkunci. Dan pada saat Yesus datang, ayat 36. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Perhatikanlah,
respon mereka pada waktu mereka melihat Yesus. Mereka terkejut, mereka takut, dan mereka menyangka. Mereka menyangka bahwa yang datang itu adalah hantu. Selama ini mereka bergaul dengan Tuhan. Selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus. Tapi begitu mereka melihat bahwa Yesus datang bagi mereka, kemana firman Tuhan yang selama ini mereka dengar? Kemana firman yang selama ini sudah disampaikan oleh Tuhan? Alkitab katakan dalam ayatnya yang ke-44, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada yang tertulis tentang aku. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka. Itu berarti bahwa selama ini sesungguhnya saat pikiran mereka belum dibukakan oleh Roh Kudus itu, mereka masih tertutup. Mereka tidak dapat memahami bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah pribadi Mesias. Perhatikan bahwa panca indera mereka melihat Yesus, meraba Yesus tidak membuat mereka percaya. Tetapi saat Roh Kudus membukakan pikiran mereka, mereka langsung mengerti isi firman Tuhan itu. Pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang mereka pernah alami, Yesus yang pernah buat mujizat itu tidak membuat mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, hanya Roh Kudus yang membuat kita mengerti isi Alkitab. Roh Kudus itu yang membuat kita memahami, mengenal lebih dalam tentang Yesus dan hidup semakin cinta Yesus. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saat dia membaca Alkitab, Roh Kudus akan memimpinnya untuk mengenal pribadi Allah. Roh Kudus akan memimpin orang yang membaca Alkitab itu untuk semakin tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dialah Raja, dialah Imam, dialah Nabi. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mengalami pertumbuhan cintanya kepada Tuhan saat membaca Alkitab. Roh Kudus membuat kita memahami, mengenal Yesus Kristus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada abad ke-17 ada dua paham yang mempengaruhi pemikiran manusia. Tokoh yang pertama adalah René Descartes. René Descartes ini dia adalah bapak rasionalisme. Dia mencetuskan dengan ide filsafatnya adalah segala sesuatu yang bisa diterima oleh rasio, sesuatu yang bisa diterima oleh akal itu adalah sebuah kebenaran. Tapi hanya dengan sebuah akal manusia tidak dapat menemukan Tuhan. Seorang filsafat yang lain yang berkembang di abad yang ke-17 adalah John Locke. Dia adalah bapak empirisme. Bapak empirisme mengajarkan segala sesuatu diterima sebagai sebuah kebenaran jika itu dapat dilihat, jika itu dapat dialami. Sebuah kebenaran jika itu adalah sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa dilihat dengan menggunakan panca indera dan secara fakta bisa terbukti. Mengalami Yesus, mengenali Yesus, memahami isi Alkitab, akal manusia tidaklah sanggup. Pengalaman-pengalaman tidak akan membuat manusia untuk mengenali Yesus. Tapi Roh Kudus akan memimpin orang percaya, akan memimpin orang Kristen yang membaca Alkitab. Betapa pentingnya sebelum kita membaca firman, betapa pentingnya sebelum kita ikut ibadah, melaksanakan ibadah, kita berdoa sungguh-sungguh memohon supaya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Karena Roh Kudus
akan memimpin saya dan Bapak Ibu Saudara mengenali Tuhan, kasih-Nya, karyanya, dan kehendak-Nya. Mintalah supaya Roh Kudus memimpin pikiran kita, sehingga kita tidak menerima kebenaran itu berdasarkan akal dan pengalaman kita, tapi kita memahami Allah, memahami firman-Nya dalam pimpinannya. Roh Kudus akan menolong kita untuk menemukan Tuhan yang mengasihi kita orang berdosa. Di dalam Alkitab ini, Roh Kudus akan memimpin kita menemukan kasih Allah yang besar. Melalui pimpinan Roh Kudus, saat kita membaca Alkitab, kita akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami penguatan, mengalami penghiburan. Roh Kudus menolong orang percaya, membukakan pikiran orang percaya, mengerti kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Yang kedua, yang terakhir, jika kita adalah orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu juga berperan dalam kehidupan orang percaya saat membaca Alkitab, yaitu menuntun orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, Roh Kudus membukakan pikiran kita untuk mengenal, mengalami pemahaman yang semakin mendalam bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang kedua, Roh Kudus memimpin orang percaya, membukakan pikiran orang percaya untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Mari kita perhatikan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peranan Roh Kudus bagi orang percaya saat orang percaya itu membaca Alkitab adalah Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk tinggal dalam hidup orang percaya itu akan mengajarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah difirmankan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itulah yang mengajarkan kepada kita. Pada saat kita di dalam pimpinan Roh Kudus, bukanlah sebuah kesulitan bagi Allah Roh Kudus itu memimpin kita, memahami kita untuk mengerti membaca kitab bilangan. Banyak orang berkata kitab bilangan itu kitab yang rumit. Kitab imamat itu kitab yang rumit karena kitab imamat itu berisi tentang persembahan-persembahan, tentang angka-angka. Wah, begitu banyak ya kalau di dalam bilangan itu tentang persembahan, korban penghapus dosa, segala sesuatu aturan ibadah ada di imamat, bilangan. Banyak orang melewati hukum pembacaan yang sulit. Perjanjian lama bukan bagian yang menyenangkan untuk dibaca, ada orang-orang yang begitu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Musa, kitab Mazmur, semua akan dapat kita mengerti, akan dapat kita pahami jika kita sungguh mengandalkan Roh Kudus itu saat kita memahami dan saat kita membaca firman. Kemampuan pengetahuan setinggi apapun tidak akan dapat menolong kita untuk mengerti ada bagian-bagian yang tidak dapat dipahami. Tapi Roh Kudus akan menolong kita bukan hanya mengenal Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Raja yang berkuasa. Roh Kudus bukan hanya menuntun kita melalui firman-Nya untuk mengenal Allah yang luar biasa, tapi Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita akan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, sebuah kesaksian. Ada seseorang yang menuliskan kesaksiannya bahwa tidak pernah ada yang kebetulan. Pada saat
seperti biasanya dia bangun pagi menyembah Tuhan dan membaca Alkitab. Dia berdoa, meminta pengajaran daripada Tuhan dan meminta Roh Kudus memimpinnya, mengajarkan apa yang kepadanya, apa yang akan dia lakukan sepanjang hari itu. Pagi itu sesudah dia berdoa, dia minta kepada Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berkatalah melalui Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada saat dia berdoa, dia membuka bagian firman Tuhan seperti yang ada tertulis dalam renungan untuk hari itu. Di hari itu renungannya terambil dari Matius pasal 5 ayat 44. Bapak Ibu, apa yang tertulis di sana? Matius pasal 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia memahami isi firman Tuhan itu. Dia ingat Tuhan mengajarkan kepadanya untuk mengasihi musuh dan berdoa. Dia menerima perintah bahwa hari ini aku harus mengasihi dan berdoa. Oke, ini bunyi renungannya. Begitu dia buka pintu, dia buka jendela, dia terdengar bunyi gerubyak. Dia melongok dari jendelanya, dia lihat, oh ternyata ada tetangga yang membuang sampah, bukan di tempatnya tapi di tempat sampah di depan rumahnya. Di depan tempat sampah di rumah dari si ibu tadi. Oh, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dia berpikir selama ini, saya tidak pernah memasak ini, kenapa ada sampah-sampah ini di tempat sampah saya. Tapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Hari itu Tuhan mengajarkan dia untuk mengasihi musuhnya. Selesai dia menyiapkan semua urusan rumah tangganya, dia berangkat ke kantor. Sampai di kantor, dia segera dipanggil oleh pimpinannya. Dan pimpinannya menegur dia untuk sebuah perihal yang tidak dilakukannya. Saat dia menuju ke ruangannya, dia lewat toilet dan dia mendengar ada dua orang yang sedang berbincang-bincang dan tertawa. Hari ini dia sudah dipanggil oleh pimpinan. Rasain, dia sudah dimarahi oleh pimpinan. Dia ingat, sebenarnya hatinya sangat sakit. Sebenarnya hatinya sangat teriris. Tapi dia ingat bunyi Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Roh Kudus mengajar dia segala sesuatu yang harus dia lakukan. Ayat itu begitu singkat dan Roh Kudus menerjemahkan kepadanya, ini yang aku mau. Jangan hanya hidup menuju ke kebenaran, tetapi tinggallah di dalam kebenaran. Dan kebenaran firman, kebenaran Alkitab mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Sepanjang hari itu, dia tetap bisa bekerja dengan baik. Dia pulang ke rumah, dia bisa menyapa tetangganya dengan tersenyum. Karena Roh Kudus mengajar dia untuk menjadi murid Yesus yang bukan hanya cinta Yesus, yang bukan hanya mengenal kasih Yesus begitu dalam, tapi Roh Kudus juga mengajarkan kepadanya bagaimana dia harus mengasihi musuhnya dan berdoa bagi musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memimpin kita untuk memahami bagaimana orang percaya harus hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus mengajarkan kepada kita, bahkan dikatakan dalam bagian ini bukan hanya mengajarkan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Apa yang dimaksudkan segala sesuatu? Segala sesuatu ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita tentang keuangan. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita tentang berumah tangga, bagaimana memimpin keluarga, bagaimana menjadi seorang suami agar doanya tidak terhalang. Roh Kudus yang mengajarkan bagaimana suami akan diberkati
dan keluarganya akan menjadi berkat dan penuh dengan berkat melimpah. Roh Kudus akan mengajarkan. Saat orang percaya, saat orang Kristen membaca Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus, dia akan mendapatkan pelajaran. Dia akan mendapatkan pengajaran bagaimana dia harus berbuat dan hidup. Roh Kudus mengajarkan kepadanya bagaimana seorang perempuan menjadi seorang istri. Di tengah kesibukannya, di tengah kelemahannya, perempuan adalah seorang penolong. Roh Kudus yang akan mengajar kita, kaum wanita, untuk hidup bukan hanya menuju kebenaran, mengalami Yesus, tetapi juga tinggal terus-menerus di dalam kebenaran. Waktu kita membaca Amsal 31, ayat ini begitu berat untuk seorang perempuan, tapi Roh Kudus akan mengajar kepada kita. Amsal 31, seorang perempuan harus bangun pagi-pagi, seorang perempuan harus mengatur rumah tangganya, mengajarkan segala sesuatu. Orang percaya yang hidup di dalam kasihnya kepada Kristus, menerima Roh Kudus, akan mengalami pertolongan Roh Kudus itu saat membaca Alkitab. Saat dia membaca Alkitab, orang Kristen itu akan hidup semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan, semakin mengenali Tuhan, dan dia akan terus-menerus memberikan hidupnya terus untuk melayani Tuhan. Orang Kristen yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saat dia membaca Alkitab, dia akan mengalami perubahan karena Roh Kudus memimpinnya untuk menemukan, untuk memahami betapa Allah itu berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara, engkau akan mengalami pemahaman yang semakin mendalam dan luas. Mengalami bagaimana lawatan Tuhan itu, firman Allah itu akan memiliki pengenalan yang begitu dalam, luas, lebar, tak terhitung. Karena semakin kita membaca Alkitab, Roh Kudus semakin membuat kita tercengang betapa ajaibnya kasih Yesus. Dan Roh Kudus akan menolong kita dalam hidup tiap-tiap hari melalui pembacaan Alkitab ini. Roh Kudus menolong kita, mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu dan mengingatkan kepada kita akan segala sesuatu yang pernah Tuhan firmankan. Bapak, Ibu, Saudara, tahun 2010 saat bapak saya meninggal, saya kembali ke tempat pelayanan saya. Ini yang saya rasakan. Saat saya berjalan pulang menuju tempat pelayanan, saya dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan hati yang kehilangan, dan Roh Kudus mengingatkan saya akan salah satu bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau takut, hamba Tuhan itu sudah mati, tetapi aku akan tetap menyertai engkau. Firman ini menjadi dasar kekuatan bagi saya. Saat saya di dalam kekurangan, Roh Kudus mengingatkan saya seperti yang dituliskan dalam Yohanes ini. Roh Kudus mengingatkan saya janjinya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan. Bapak, Ibu, Saudara, alami kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang telah kita terima saat kita percaya Yesus, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk memahami Alkitab. Dua hal. Roh Kudus menolong kita memahami Alkitab, bahwa Alkitab menceritakan Yesus yang adalah Mesias dan membuat kita semakin mengenal Dia. Dan kedua, Roh Kudus menolong kita memahami Alkitab, bahwa di dalam Alkitab inilah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang menolong kita untuk selalu hidup berkenan kepada Allah, hidup sebagai murid Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, akal dan pengalaman tak cukup membawa kita, tak sanggup membawa kita ke dalam kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang membukakan pikiran kita untuk mengerti isi Alkitab. Roh Kudus yang akan membawa kita mengalami kebenaran dan menemukan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita isi kebenaran dalam Alkitab.
Selamat menikmati pertolongan Roh Kudus saat membaca firman, saat merenungkan Alkitab. Roh Kudus menolong kita semakin menjadi murid yang mengasihi Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Be disciple to love Jesus. Roh Kudus menolong orang percaya saat membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Sebab hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak ditinggalkan seperti yatim piatu di bumi ini. Kami tidak dibiarkan oleh Allah sendirian di bumi ini. Di dalam pergumulan, di dalam situasi yang sulit, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami. Roh Kudus-Mu membukakan pikiran kami untuk mengerti isi firman-Mu. Bahwa di dalam firman-Mu Engkau menyatakan diri sebagai Mesias, Allah yang mengasihi manusia berdosa dan berkuasa menyelamatkan kami serta berkuasa memelihara hidup kami. Allah Roh Kudus berkuasa untuk menolong kami, dan Allah Roh Kudus itu Engkau berikan dalam hidup kami untuk mengajar kami akan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu saat mereka mengalami kesulitan membaca firman Tuhan. Biarlah jemaat-Mu hidup, berseru, berdoa, dan semakin mencintai firman-Mu. Tolong mereka saat mereka membaca Alkitab, di sanalah Engkau berkata-kata dan kuasailah. Ini kami Tuhan, kami serahkan akal budi kami, pikiran kami, pengalaman kami di dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak memahami Alkitab dengan akal kami, tetapi dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang percaya kepada Kristus, bersama dengan segenap orang percaya di segala abad dan tempat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli dengan sikap tegap, dengan keyakinan penuh, dan menyatakan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Silestari yang telah menyampaikan kebenaran firman, yang telah melawat kita dengan kebenaran firman, dan biarlah kebenaran firman itu memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan sebagai bentuk syukur kita atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Persembahan hari ini didasari dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38, demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan memberikan persembahan melalui cara-cara yang sudah Bapak Ibu ketahui, baik secara transfer ataupun melalui bentuk amplop yang bisa diserahkan ke pihak gereja pada jam-jam tertentu. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama kita pujikan Kecaplah dan Lihatlah.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Doa syukur dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Gilbert. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas cinta kasih-Mu pada hari ini, di mana kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan, apa yang kami punya, apa yang kami miliki. Tuhan, inilah, terimalah ya Tuhan apa yang kami persembahkan, pakailah ini untuk pekerjaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap diaken yang mengelolanya, setiap majelis yang mengatur, Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Makasih Tuhan. Tuhan, kami tidak ada henti-hentinya ya Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan segala pergumulan kami Tuhan, meminta belas kasihan-Mu selalu. Mohon ya Tuhan, pertama kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami selalu mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan bangsa dan negara yang seperti ini, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami di tempat negara ini Tuhan. Tuhan, kami rindu di mana situasi yang seperti ini Tuhan, sulit seperti ini. Kami mohon ya Tuhan Engkau, jikalau Engkau berkehendak, Engkau yang menghentikan corona ini Tuhan. Kami tidak lupa berdoa juga untuk setiap tim medis yang bekerja untuk mencari, meracik ya Tuhan, vaksin dan obat-obatan untuk virus ini Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk setiap pemerintah yang bekerja ya Tuhan di pemerintahan, yang mengelola, yang mengatur apa yang dibutuhkan bangsa ini. Kami berdoa untuk Pak Presiden kami, Pak Wakil Presiden kami, beserta juga dengan kabinetnya. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon berikan mereka kekuatan dan kesabaran untuk mereka bekerja di dalam setiap bidang yang ada ya Tuhan. Terima kasih. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami selalu berdoa untuk setiap pekerjaan Injil ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang terjun ke lapangan untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau melindungi mereka.
Engkau yang mencukupkan apa yang mereka perlukan, yang dibutuhkan di dalam pekabaran Injil-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang tidak secara langsung yang berpartisipasi dalam pekabaran Injil. Mereka yang menyerahkan hartanya untuk bergabung dalam pekabaran Injil ya Tuhan. Engkau pakai mereka yang lebih ya Tuhan. Engkau berkati juga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan. Gereja-Mu ini Tuhan. Gereja Kebangunan Kalam Allah Jemaat Sidoarjo. Kami berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih berkenan kepada gereja ini. Engkau berkehendak kepada gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu memelihara jemaat-Mu ini di dalam cinta kasih-Mu. Biarlah hari makin hari, meskipun di situasi yang tidak menentu, situasi yang sulit ini Tuhan, iman jemaat-Mu, kerohanian jemaat-Mu selalu bertumbuh ya Tuhan. Hari makin hari makin dewasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu juga yang melayani di gereja ini. Baik itu guru sekolah minggu, pengurus komisi, penginjil-Mu, pendeta, semua ya Tuhan. Bahkan di bidang teknis pun kami juga berdoa untuk diaken juga ya Tuhan di gereja ini. Engkau yang pakai selalu dan Engkau yang mencukupkan apa yang mereka perlukan di dalam pelayanan mereka. Makasih. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu. Engkau masih memberikan usia kepada mereka. Bersyukur Tuhan. Yang pertama kami berdoa untuk anak-Mu Tuhan. Untuk Arnold ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau tambahkan usianya di usia muda ini. Kiranya Engkau yang memberkati selalu ya Tuhan di dalam masa studinya. Di mana Engkau percayakan kembali Tuhan 1 tahun usia kepadanya. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk mamanya ya Tuhan, Ibu Diaken Christine yang juga berulang tahun. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati di dalam pelayanannya sebagai diaken. Juga di dalam pertambahan usianya kiranya ya Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan di dalam hidupnya ya Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Ibu Maria Ganda. Engkau percayakan kembali usia 1 tahun ya Tuhan untuk anak-Mu. Berdoa juga untuk Olivian, anak-Mu yang masih muda ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kepada juga, berdoa juga untuk Bapak Stefan Kurnia Irawan ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Bersyukur Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan selalu dan Engkau juga yang mencukupkan apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Suliono Militan. Bersyukur ya Tuhan di masa tua ini beliau Engkau percayakan kembali Tuhan 1 tahun usia. Biarlah di masa tuanya ya Tuhan tetap melayani-Mu, tetap setia kepadamu ya Tuhan. Makasih. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan yang berulang tahun, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu tetap setia sampai akhirnya mengikut Kristus Yesus Tuhan kami yang maha ajaib. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Kami menyerahkannya ke dalam kedaulatan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan warta hari ini.
Bersama kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdiri dan kita pujikan pujian doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sih Lestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian amin. 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 Ibadah selesai. Selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.